Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, bab 3164, apa yang kamu inginkan? Bab 8121 sampai bab 8125. Mendengar jawaban Ye Chen, Knight sedikit terkejut sesaat. Dia berpikir dalam hati, apa maksud orang ini dengan perkataannya? Mengapa saya terlalu bahagia terlalu dini? Kedengarannya ini bukan hal yang baik. Berpikir bahwa Ye Chen adalah bawahan Steve, Knight khawatir perkataannya terinspirasi oleh Steve. Jadi dia buru-buru bertanya, saya ingin tahu apa maksud Tuan Ye dengan ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, secara harfiah, Tuan Ellis, apakah Anda yakin benar-benar senang bertemu dengan saya? Meskipun Knight bingung, dia tetap berkata dengan sangat sopan, Tuan Ye, Anda adalah bawahan Tuan Rothschild, dan saya sangat mengagumi Tuan Rothschild. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda, tentu saja saya akan sangat bahagia. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jangan membuat kesimpulan terlalu dini dalam segala hal. Sebaiknya kamu menunggu setengah jam sebelum memberitahu saya apakah kamu senang mengenal saya atau tidak. Knight semakin bingung, bertanya-tanya mengapa Ye Chen mengincarnya. Jadi dia hanya bisa menoleh ke arah Steve untuk melihat apa reaksinya. Ketika Steve melihatnya menatapnya, dia langsung bertanya, Ellis, kan, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu meminta Jimmy untuk mengundangku? Nate Ellis berkata dengan cepat, Tuan Rothschild, selama bertahun-tahun, firma hukum Ellis telah menyelesaikan masalah hukum untuk keluarga Rothschild Anda di beberapa perusahaan periferal dan keluarga agunan. Dan saya juga sangat mengagumi keluarga Rothschild. Saya dengar Anda punya berteman dengan Jimmy. Jadi saya ingin meminta Anda untuk datang dan berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi kami dan memberi kami kesempatan untuk menunjukkan kemampuan profesional kami di depan Anda. Steve mengangguk, memandang Jimmy, dan bertanya kepadanya, Jimmy, jika Anda diminta menilai atasan dan firma hukum Anda secara objektif, penilaian seperti apa yang akan Anda berikan? Nate memandang Jimmy penuh harap, mengharapkan dia memuji perusahaannya. Lagi pula, dia baru saja menandatangani perjanjian jaminan dengannya sebesar lebih dari 10 juta dolar AS setahun. Dan dia dapat dianggap sebagai sponsor mutlaknya. Saat ini, dia pasti akan mendukung platform sponsor tersebut. Tapi Nate tidak pernah menyangka ketika Jimmy mendengar pertanyaan ini, ekspresinya langsung menjadi sangat menghina. Dia memandang Nate dari atas ke bawah dan berkata dengan dingin, Tuan Rothschild, bos saya adalah bajingan. Perusahaan ini didirikan oleh bajingan. Sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Kim menjadi lebih baik. Nate tidak pernah membayangkan bahwa Jimmy, yang selama ini penuh hormat dan menyanjungnya, tiba-tiba berselisih dengannya. Dan dia akan berbalik melawannya di depan orang besar seperti Steve Rothschild. Jimmy, apa maksudmu dengan itu? Aku sudah begitu baik padamu. Dan baru 1 atau 2 hari sejak aku mempromosikanmu menjadi direktur perusahaan. Namun kamu malah menyebutku bajingan. Jimmy dengan sinis berkata, saat aku menyebutmu sampah, aku menghina kata sampah.
Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membelikanku dengan uang? Knight langsung mengerti dan berpikir dalam hati, itu buruk, Jimmy. Bajingan itu pasti sangat khawatir aku akan menjebaknya dan meninggalkan bukti kejahatannya. Kupikir aku membawanya ke dewan direksi dan memberinya kesempatan. Pilihan tambahan bisa menutup mulutnya. Tampaknya nafsu makan orang ini tidak mudah terpuaskan. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum pada Jimmy dan berkata, "Oh Jimmy, aku tahu kamu masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi sejujurnya, aku tidak lagi memperlakukanmu dengan enteng. Apa gunanya mencoba melemahkan aku sekarang? Apa maksudnya?" Jimmy mendengus dingin. "Aku menghancurkanmu sekarang karena aku berharap lebih banyak orang dapat melihat wajah aslimu." Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah partner senior yang kebingungan dan berkata dengan keras, "Semuanya, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Nate Ellis, bajingan ini, memberiku sesuatu di tempat kerja sebelumnya. Dia memasang jebakan dan membujuk saya untuk menyelesaikan kejahatan keuangan biasa. Tetapi saya merahasiakannya untuk waktu yang lama. Baru-baru ini saya mengetahui bahwa alasan mengapa dia ingin membujuk saya melakukan kejahatan adalah untuk mendapatkan bukti kriminal saya secara diam-diam. Gunakan ini sebagai pemerasan terhadap saya." Knight begitu ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia segera meraih Jimmy dan memohon dengan suara rendah, "Jimmy, jika kamu merasa kompensasi yang kuberikan padamu tidak cukup, kamu bisa bicara dan aku bisa memperjuangkan lebih banyak keuntungan untukmu. Tapi jika kamu mengeksposku dan membuatku tidak bisa mundur, itu pasti akan lebih buruk daripada milikmu." Jimmy berkata dengan nada menghina, "Apa yang terjadi jika aku membeberkanmu? Bahkan jika aku membeberkanmu, kamu tetap harus memberiku makanan enak, dan begitu aku memakanmu, aku akan memakanmu selama 10 tahun." Setelah itu, dia melihat ke semua orang dan melanjutkan, "Semuanya, satu persatu dari Anda mitra senior, Anda semua seharusnya melakukan kejahatan keuangan. Saya yakin Anda harus menyadari hal ini, dan saya juga bisa menjelaskannya. Izinkan saya memberitahu Anda. Bukti kejahatan finansialmu sebelumnya telah ditinggalkan oleh ksatria bajingan ini. Anda berharga baginya, dan dia akan menggunakan bukti ini sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Anda di masa depan, dan sebagai bom waktu yang terkubur di sebelah Anda. Jika kamu tidak berharga baginya, dia akan langsung menggunakan bukti ini untuk mengirimmu ke penjara dan menghancurkan sisa hidupmu." Knight dengan cepat berdalih, "Jangan percaya apa yang dikatakan Jimmy. Orang ini adalah serigala bermata putih yang membalas budi dengan balas dendam. Saya baru saja menandatangani perjanjian opsi baru dengannya sebelum datang ke sini. Saya harus membayarnya setidaknya 10 tambahan juta dolar AS setiap tahun. Tapi dia berbalik dan menuduh saya secara salah di depan semua orang. Bagaimana orang seperti itu bisa dianggap manusia, bahkan bukan bajingan?" Jimmy tertawa mengejek, memandang seseorang di tempat tersebut, dan berkata, "Eric,
Anda secara pribadi mengambil alih kasus perceraian seorang pegolf terkenal 2 tahun lalu dan membantu istrinya mendapatkan 70 juta dolar AS darinya. Anda telah menerima 7 juta dolar aset, jika menurut perjanjian yang Anda tanda tangani dengan perusahaan. Anda telah melanggar klausul non-kompetisi. Jika Anda secara pribadi menjalankan bisnis yang berhubungan dengan hukum tanpa izin perusahaan, menurut peraturan, Anda harus memberi kompensasi kepada perusahaan selama 10 tahun, kalikan penghasilan Anda. Dalam hal ini, selama perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan, Anda akan menghadapi kompensasi yang sangat besar sebesar 70 juta. Pria bernama Eric tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Pesanan yang diambilnya secara pribadi bukanlah klien Ellis Law Firm, melainkan diperkenalkan oleh seorang teman yang langsung menghampirinya. Meski mengira telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna, ia tidak menyangka Jimmy benar-benar menyatakan secara akurat pokok bahasan keseluruhan kasus dan identitas pihak lain. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa ia telah memperoleh bukti kunci yang ia lakukan perjanjian non-kompetisi. Tapi bagaimana dia berani mengakuinya di depan bosnya, sehingga dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan berkata, "Jimmy, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti?" Jimmy berkata dengan nada menghina, "Apakah menurut Anda hanya saya yang mengetahui rahasia ini? Izinkan saya memberitahu Anda. Rahasia ini diberitahukan kepada saya oleh Knight. Klien yang datang kepada Anda untuk mengajukan tuntutan hukum diperkenalkan kepada Anda secara diam-diam oleh dia. Dia melakukan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan semua bukti bahwa Anda melanggar perjanjian. Anda mengira Anda menghasilkan 7 juta. Tetapi kenyataannya dia memiliki setidaknya 70 juta di masa depan. Jika Anda ingin berganti pekerjaan, atau berhenti dari pekerjaan Anda untuk memulai bisnis, dia akan menggunakan bukti ini untuk jika Anda dihukum. Anda akan memberinya semua uang yang Anda peroleh selama bertahun-tahun di Ellis, termasuk pokok dan bunganya. Ketika pria itu mendengar hal itu, dia tertegun sejenak, sementara yang lain terkejut. Mereka tahu dari perubahan ekspresi Eric bahwa apa yang dikatakan Jimmy bukannya tidak berdasar, yang berarti Eric melakukan hal itu. Dan jika yang dikatakan Jimmy tentang Nate benar, maka cara yang dilakukan Nate terlalu kejam. Knight benar-benar panik saat ini. Dia memandang Jimmy dan bertanya dengan suara rendah, "Jimmy, apa yang kamu inginkan? Apa gunanya membunuhku?" Jimmy mencibir, "Nate, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Jangan lupa, kita baru saja menandatangani kontrak 10 tahun. Aku akan mengandalkanmu untuk mendukungku dalam 10 tahun ke depan. Tidak ada yang berharap lebih dari aku baru saja melakukannya. Kamu bisa hidup dengan baik." Bersambung.